Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya adalah Adrian. Saya berasal dari Sulawesi. Saya ini mulai kuliah di Stadio Subhanallah pada tahun 2017. Di sini saya akan membuat sebuah video di mana video itu adalah salah satu bentuk membantu salah satu dari tugas strategi komunikasi strategi terus dan di dalam sudah ada narasumber yang akan saya wawancarai. Untuk itu ikuti terus video ini sampai akhir. Sip. Assalamualaikum Pak. Maaf mengganggu waktunya. Ingin boleh sedikit ngobrol dengan Bapak? Silakan. Oke. Ini Pak, kira-kira Bapak itu apakah sudah pernah menabung di bank syariah? Kalau buat bank syariah belum. Oh, kira-kira Bapak itu tertarik nggak menabung di bank syariah? Soalnya di bank syariah itu bagus loh, ada akad-akad yang bisa menguntungkan Bapak. Kalau itu boleh dijelasin dulu. Nah, jadi Mas kayak gini. Jadi di bank syariah itu berproduksi berdasarkan syariah. Di dalamnya itu ada akad-akad yang bisa menguntungkan Bapak, seperti halnya dengan akad wadiah. Nah, jadi akad wadiah itu di mana Bapak itu semisal ingin menabung di bank syariah, melakukan akad wadiah, itu hanya melakukan titipan di uang Bapak itu hanya dititipkan di bank syariah. Kan biasanya kan di bank konvensional itu kan kalau kita menabung di bank konvensional itu per bulannya itu istilahnya itu uangnya itu keluar per bulannya kadang 7.000, kadang 10.000. Nah, kalau di bank syariah itu ada yang namanya akad wadiah. Akad wadiah itu namanya akad yang titipan, hanya melakukan titipan. Jadi uangnya Bapak itu tidak istilahnya itu tidak keluar karena adanya akad titipan. Nah, seperti itu Mas. Bagus itu Mas kalau itu. Nah, bagus banget. Jadi di bank syariah itu juga ada, bukan cuma akad wadiah yang ada Mas, ada juga akad mudharabah. Oke. Nah, jadi Mas, di bank syariah itu juga ada akad mudharabah Mas. Nah, jadi akad mudharabah itu adalah akad yang dimana kerjasama. Semisal Masnya itu bekerja sama dengan bank syariah. Nah, ketika Masnya itu tidak mempunyai modal tapi ingin melakukan sebuah usaha, membangun sebuah usaha. Nah, ini di bank syariah, Masnya ini bisa mengajukan ke bank syariah, ingin melakukan kerjasama. Itu yang dimaksud dengan akad mudharabah. Ketika Masnya istilahnya itu ingin mengajukan ke bank syariah, Pak, saya ingin menabung di bank syariah, melakukan akad mudharabah. Seperti itu. Kalau buat contohnya itu gimana Mas? Contohnya kayak gini. Jadi kan akad mudharabah itu adalah akad kerjasama antara Masnya dengan bank syariah. Nah, bank syariah ini memberikan modal 100% kepada Masnya, sedangkan Masnya sebagai pelaku atau sebagai pengelola dari modal itu. Kemudian usahanya itu dibagi berdasarkan kesepakatannya Mas sebelumnya. Seperti itu Mas. Oh, jadi akad mudharabah itu gitu ya Mas? Kalau itu buat contohnya itu gimana itu Mas? Jadi contohnya akad mudharabah itu ketika Masnya itu punya usaha, Masnya itu bingung banget cara untuk mencari modal. Nah, contohnya itu ya Masnya itu langsung saja ke bank syariah pinjam uangnya, langsung ke bank syariah pinjam uangnya. Tapi jenengan itu harus meyakinkan bank syariah bahwasanya jenengan itu punya kreativitas untuk membangun sebuah usaha. Nah, ketika banknya ini sudah yakin, nah baru bank syariah ini akan memberikan modal sama jenengan 100% untuk mengelola
mengelola usaha jenengan. Nah, itu yang dimaksud, contohnya jenengan mempunyai usaha ayam potong, ingin bangun usaha ayam potong, tapi jenengan tidak mempunyai modal, bisa meminta langsung ke bank syariah seperti itu mas. Oh gitu toh mas. Tapi gini mas, kalau pas kita melakukan akad mudharabah tadi itu, apakah kita itu diawasi sama bank gitu loh mas? Kan biasanya kita itu diawasi ketat gitu sama bank. Apakah kita diawasi gitu enggak? Jadi begini mas. Oke. Jadi mas, akad mudharabah itu dibagi lagi menjadi 2 bagian. Ada yang dimaksud dengan mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah. Seperti itu mas. Jadi mudharabah mutlaqah itu adalah mudharabah di mana masnya itu mutlak. Ketika bank syariah ini memberikan modal 100%, itu jenengan itu menggunakan uang itu bebas tanpa campur tangan dari bank syariah. Jenengan ingin melakukan bisnis apa itu tidak diawasi langsung oleh bank syariah. Nah, sedangkan mudharabah muqayyadah itu diawasi langsung oleh bank syariah mas. Masnya ingin berbisnis itu ditentukan oleh bank syariah. Nah, itu yang lebih berat itu mas. Jadi kira-kira masnya ini ketika ingin mengambil 2 akad itu, apakah mau ambil akad muqayyadah atau mutlaqah? Kalau kayak gitu ya mending yang mutlak aja toh mas. Soalnya saya sendiri ya kurang suka diatur mas. Seperti itu ya. Bagus. Bagus itu mas. Jadi kayak gini mas. Selain adanya akad wadi'ah, akad mudharabah, itu juga ada akad musyarakah lagi mas. Masih ada toh mas toh? Itu tadi yang apa? Musyarakah. Apa itu toh? Jadi mas, akad musyarakah itu adalah akad kerjasama lagi mas. Sebuah kerjasama antara masnya lagi dengan bank syariah. Nah, di sini agak berbeda dengan akad mudharabah mas. Jenengan ini, masnya ini punya uang 50% dan bank syariah juga punya uang 50%. Nah, seperti itu. Setelah itu jenengan dan bank syariah ini bekerja sama membangun sebuah usaha. Itu yang dimaksud dengan akad musyarakah. Kemudian mas, akad musyarakah itu dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Ada syirkah inah, syirkah wujud, syirkah mufawadah, syirkah afdal, syirkah mudharabah. Seperti itu mas. Jadi bagaimana mas? Apakah masnya ini tertarik untuk menabung di bank syariah atau bagaimana? Kalau mendengar cerita mas tadi ya udah ada lah masalah dikit-dikit pengen nabung di sana. Dengar itu tadi akad-akadnya itu tahu bagus-bagus. Tapi gini mas, saya itu masih apa ya, terikat sama bank itu loh, konvensional itu. Itu solusinya gimana tuh mas? Gitu. Jadi mas, kalau jenengan itu sudah ingin berniat untuk menabung di bank syariah, tapi di sisi lain masih mempunyai terikat dengan bank konven, apakah itu jenengan sudah mempunyai hutang di bank konvensional atau tidak? Nah, itu alangkah lebih baiknya mas, itu jenengan itu ketika mempunyai hutang di bank konvensional itu, alangkah lebih baiknya kalau hutangnya itu segera dilunasi aja mas. Iya emang gitu sih mas, soalnya saya juga ada utang tuh di bank. Terus tuh kalau buat solusinya itu enaknya gimana ya mas, biar cepat lunasnya? Jadi mas, solusinya itu ketika jenengan mempunyai hutang di bank konvensional, pokoknya seluruh hutangnya itu harus segera dibayar semuanya. Kalau bisa seluruh aset-asetnya yang jenengan miliki itu langsung dibayar aja. Intinya itu solusinya cuma satu, lunasi hutangnya dan bangun kembali bisnis jenengan agar jenengan itu bisa menjadi lebih baik lagi dan membangun bisnis yang sesuai dengan ajaran Islam mas, seperti itu. Gitu toh mas. Tapi ini mas, matur nuwun banget lah mas, ini udah dikasih tahu bla 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 tadi gitu. Ya insya Allah lah saya akan coba buat nabung di bank syariah, terus
paling ya memulai usaha lagi lah biar sesuai sama ajaran Islam tadi itu. Oke. Alhamdulillah. Sami-sami mas, saya juga berterima kasih bisa berbagi dengan jenengan. Terima kasih banyak atas waktunya mas. Semoga kita mendapatkan ridho dan mendapatkan semoga kita diberkahi oleh Allah. Sekian dari saya. Selamat dulu mas. Matur nuwun nggih. Selesai.